Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai tugas remedial UTS untuk mata kuliah Aljabar Linear. Tugas ini dirancang untuk memperbaiki pemahaman dan hasil belajar yang telah dicapai pada UTS sebelumnya. Mari kita simak bersama-sama. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Rina Agustina, dengan NPM 230110221014. Berikut di sini ada soal UTS. Setiap mahasiswa diminta untuk menyelesaikan soal-soal ini dengan cara yang sistematis dan juga rapi. Langkah-langkah pengerjaannya juga harus ditulis dengan lengkap, termasuk penjelasan alasan di balik setiap langkah yang diambil. Pada slide ini, terdapat hasil jawaban UTS yang telah saya kerjakan. Pada soal ini, saya mendapat banyak kesalahan dan juga tidak menjawab semua soal. Di video ini, saya akan menjelaskan letak kesalahan tersebut. Di bagian pertama, saya diminta untuk membuktikan apakah vektor 0 termasuk dalam himpunan S. Di sini, saya membuat kesalahan dengan tidak memeriksa definisi elemen di S dengan benar. Saya hanya menulis 0 ditambah 0 sama dengan 0 tanpa menunjukkan bahwa ini sesuai dengan syarat dari himpunan S. Selanjutnya, saya mencoba menjumlahkan dua elemen vektor di S, namun saya salah memahami bagaimana hasil penjumlahan vektor ini seharusnya dicek terhadap syarat X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Saya tidak menyimpulkan apakah hasil penjumlahan vektor tetap memenuhi syarat ini. Di bagian perkalian skalarnya juga, saya mencoba mengalihkan sebuah vektor di S dengan skalar K, namun saya tidak membuktikan dengan benar bahwa hasil perkalian skalar tersebut tetap memenuhi syarat di X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Saya malah salah mengartikan bahwa perkalian akan menghasilkan 0 tanpa memperhitungkan definisinya. Untuk nomor satunya juga, di sini saya mencoba memeriksa apakah himpunan S tertutup terhadap penjumlahan. Saya memilih dua vektor, yaitu vektor U dengan elemen-elemen yang terdiri dari 2, 1, dan 1, dan vektor V, yaitu vektor dengan elemen-elemen yang terdiri dari 1, 1, dan 2. Ketika saya menjumlahkan keduanya, hasilnya adalah vektor U ditambah vektor V sama dengan 3, 2, dan 3, namun saya langsung menyatakan bahwa S bukan subruang karena penjumlahan tidak memenuhi syarat di 2X ditambah 3Y dikurangi 4Z sama dengan 0. Saya mencoba menunjukkan bahwa S tidak tertutup terhadap perkalian skalar dengan melakukan perhitungan khusus, namun saya tidak melakukan pembuktian secara umum. Sebagai contohnya, jika saya mengambil K sama dengan 2, dan vektor K dikali U sama dengan 2 dikali 2, 1, dan 1 menghasilkan syarat 2X tambah 3Y dikurangi 4Z sama dengan 30. Yang bukan 0, tapi saya tidak membuktikan secara formal untuk semua vektor di S. Kesalahan utama saya adalah langsung menyimpulkan tanpa menggunakan definisi umum untuk mengevaluasi apakah S adalah subruang atau tidak. Definisi ini harus mencakup vektor 0, penutupan terhadap penjumlahan, dan penutupan terhadap perkalian skalar. Selanjutnya nomor 3, di sini saya tidak menyelesaikan proses eliminasi untuk menentukan nilai konstanta di C1 dan C2 yang menunjukkan apakah B berada dalam rentang P1 dan P2, akibatnya saya tidak dapat menarik kesimpulan yang valid.
Saya mencoba menyusun sistem persamaan dengan cara C dikali C1 Pi1 ditambah C2 V2 sama dengan B, namun eliminasi yang dilakukan belum selesai. Saya juga tidak mencatat langkah-langkah eliminasi yang sistematis sehingga sulit memastikan jawaban akhirnya. Saya tidak menguji apakah hasil eliminasi linear menunjukkan soal solusi unik tak hingga atau tidak ada solusi, padahal ini sangat penting untuk menentukan apakah B berada dalam rentang Pi1 dan Pi2. Berikutnya, saya akan membahas soal remedial UTS aljabar linier. Saya juga akan menjelaskan penyelesaian dari soal tersebut. Soal nomor 1, buktikan bahwa himpunan S sama dengan vektor dengan elemen-elemen X, Y, dan Z, elemen R3 dengan syarat 2X tambah 3Y pangkat 2 dikurangi 4Z pangkat 2 sama dengan 0. Bukan merupakan ruang vektor dengan memperlihatkan minimal sebuah aksioma yang tidak terpenuhi. Baik, mari kita selesaikan soal tersebut dengan langkah pertama, yaitu diketahui bahwa himpunan S sama dengan vektor yang terdiri dengan elemen-elemen X, Y, dan Z, elemen R3, dengan syarat 2X tambah 3Y pangkat 2 min 4Z pangkat 2 sama dengan 0. Lalu di sini ditanyakan, buktikan bahwa S bukan merupakan ruang vektor dengan menunjukkan bahwa setidaknya satu aksioma ruang vektor tidak terpenuhi. Pada soal ini, kita akan memeriksa aksioma tertutup terhadap penjumlahan. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Misalkan, ada dua vektor, yaitu vektor U dan vektor Pi. Vektor U yaitu vektor dengan elemen-elemen yang terdiri dari X1, Y1, dan Z1. Vektor Pi yaitu vektor dengan elemen-elemen X2, Y2, dan Z2 berada dalam himpunan S. Maka, keduanya memenuhi persamaan 2X1 ditambah 3Y1 pangkat 2 ditambah 4Z1 pangkat 2 sama dengan 0 dan 2X2 ditambah 3Y2 pangkat 2 ditambah 4Z2 pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita jumlahkan kedua vektor tersebut, yaitu vektor U ditambah vektor Pi sama dengan vektor dengan elemen-elemen X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, dan Z1 ditambah Z2. Setelah itu kita substitusikan menjadi 2 dikali X1 ditambah X2 ditambah 3 dikali Y1 ditambah Y2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali Z1 ditambah Z2 pangkat 2 sama dengan 2X1 ditambah 2X2 ditambah 3 dikali Y1 pangkat 2 ditambah 2Y1 Y2 ditambah Y2 pangkat 2 lalu dikurangi 4 dikali Z1 pangkat 2 ditambah 2Z1 Z2 ditambah Z2 pangkat 2. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat komponen tambahan yaitu 2Y1 Y2 yang tidak dapat dijamin bernilai 0 untuk sembarang Y1 dan Y2. Dengan demikian, hasil penjumlahan tidak selalu berada dalam himpunan S. Jadi, S bukan merupakan ruang vektor karena aksioma tertutup terhadap penjumlahan tidak terpenuhi. Maka, dapat disimpulkan bahwa S bukan merupakan ruang vektor. Berikutnya soal nomor 2. Buktikan bahwa S sama dengan himpunan dari vektor dengan elemen-elemen X, Y, dan Z, elemen R3, di mana X3 harus lebih dari sama dengan 0, merupakan subruang dari R3. Penyelesaiannya, pertama diketahui dulu bahwa himpunan S sama dengan himpunan yang terdiri dari vektor dengan elemen-elemen X, Y, dan Z, elemen R3, dengan syaratnya itu X3 harus lebih dari sama dengan 0. Ditanyakan di sini, apakah S subruang
dari R3. Untuk membuktikan suatu himpunan adalah subruang, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus memuat elemen 0. Yang kedua, tertutup terhadap penjumlahan. Dan yang ketiga, tertutup terhadap perkalian skalar. Pertama, kita akan cek dulu yang memuat elemen 0. Akan ditunjukkan vektor 0 elemen dari himpunan S. Syaratnya, X3 harus lebih dari sama dengan 0. Jadi vektor 0 sama dengan vektor dengan elemen-elemen yang terdiri dari 0, 0, dan 0. Karena X3 sama dengan 0, maka vektor 0 sama dengan vektor dengan elemen-elemen 0, 0, dan 0 akan menghasilkan vektor dengan elemen-elemen 0, 0, dan juga 0. Jadi terbukti bahwa vektor 0 adalah elemen dari himpunan S. Selanjutnya kita cek untuk yang penjumlahannya. Akan ditunjukkan untuk vektor U, vektor P, elemen dari himpunan S berlaku vektor U ditambah vektor P, elemen dari himpunan S. Misalnya di sini saya mempunyai vektor R. Vektor R sama dengan vektor dengan elemen-elemen X1, X2, dan X3 ditambah X1 double aksen, X2 double aksen, dan X3 double aksen sama dengan X1 ditambah X1 double aksen, X2 ditambah X2 double aksen, dan X3 ditambah X3 double aksen. Jadi terbukti bahwa vektor U ditambah vektor P elemen himpunan dari S. Jadi tertutup pada operasi tambahan. Berikutnya akan ditunjukkan untuk K dikali vektor U elemen himpunan S dan min K dikali vektor U elemen himpunan S. Misalnya saya mempunyai vektor U sama dengan vektor dengan elemen-elemen X1, X2, dan X3 elemen himpunan S dan K elemen dari R. Maka K dikali vektor U sama dengan K dikali vektor dengan elemen-elemen X1, X2, dan X3 sama dengan KX1, KX2, dan KX3. Lalu kita cek yang min K dikali vektor U-nya. Min K dikali vektor U sama dengan min K dikali vektor dengan elemen-elemen X1, X2, dan X3 sama dengan vektor dengan elemen-elemen min KX1, min KX2, dan min KX3. Karena pada K dikali vektor U hasilnya tidak memenuhi syarat X3 lebih dari sama dengan 0, maka min K dikali vektor U bukan merupakan elemen dari himpunan S. Jadi S bukan merupakan subruang dari R3. Berikutnya di sini ada soal nomor 4. Apakah himpunan vektor di bawah ini membentuk basis di R3? Lalu jelaskan jawaban Anda. Yang bagian A, F adalah himpunan dari vektor-vektor yang terdiri dari elemen-elemen 1, 2, dan 0, 1, 1, dan 1, 1, 0, dan 1. Dan yang B-nya, G, himpunan dari vektor yang terdiri dari elemen-elemen 1, 2, dan 0, 1, 1, dan 1. Baik, kita selesaikan dulu yang bagian A-nya. Syarat S basis di R3, yaitu yang pertama harus F-nya bebas linier. Yang kedua, R harus merentang di S. Kita cek dulu yang bagian pertama, F merupakan bebas linier. Kita ambil dari sini bahwa kolom yang pertama itu kita misalkan dengan C1. Dan kolom yang kedua itu C2 dan kolom yang ketiga itu C3. Maka di sini C1 vektor dengan elemen-elemen 1, 2, dan 0 ditambah C2 vektor dengan
elemen 1, 1 dan 1 ditambah C3 vektor dengan elemen-elemen 1, 0, dan 1 sama dengan 0, 0, dan 0. Maka C1, C2, C3 elemen dari R3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam matriks. Jadi seperti ini. Lalu kita hitung menggunakan OBE, operasi baris elementer. Pertamanya kita menggunakan B2 dikurangi 2 dikali B1 sama dengan baris kedua. Jadi B2 di sini yaitu 2. Nah, dikurangi 2 dikali B1. 2 dikali 1, jadi 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan B2. Dan di sini B2-nya sama dengan 0. Lalu, yang kolom keduanya, B2 dikurangi 2 dikali B1. B2-nya yaitu 1 dikurangi 2 dikali B1. 2 dikali 1 dikurangi 1 ini menjadi min 1. Yang ketiganya, 0 dikurangi 2 dikali B1. 0 dikurangi 2 dikali 1 dan hasilnya min 2. Dan ininya juga sama, 0 dikurangi 2B1 sama dengan B2. Jadi 0 dikurangi 2 dikali B1 sama dengan B2. Lalu kita ubah baris ketiga menjadi B3 ditambah B2 sama dengan B3. Hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi 0, 0, min 1. Lalu selanjutnya kita ubah lagi baris keduanya dengan cara min 1 dikali B2. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi 0, 1, dan 2. Dan juga ininya 0. Lalu sekarang kita ubah agar negatif ininya menjadi hilang. Jadi kita ubah min 1 dikali B3 sama dengan B3. Jadi hasilnya menjadi 0, 0, 1, 0. Lalu di sini kita menentukan C1, C2, dan C3-nya. Kita mencari dulu C1. C1-nya ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 0. Lalu 0 ditambah C2 ditambah 2C3 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah C3 sama dengan 0. Jadi C1-nya itu adalah 0. Kita akan mencari C2-nya. C2 ditambah C3 sama dengan 0. Jadi C2 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah C2 sama dengan 0. Jadi C2-nya itu adalah 0 dan C3-nya itu adalah 0. Jadi terbukti bahwa F bebas linier karena C1, C2, C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Selanjutnya kita uji rentang di F. F himpunan dari vektor yang terdiri dari elemen-elemen 1, 2, dan 0, 1, 1, dan 1, 1, 0, dan 1. Lalu kombinasi linearnya di sini kita mulai dengan menulis sebuah vektor di R3 dalam bentuk kombinasi linear dari vektor-vektor di F. Menjadi seperti ini. C1 vektor dengan elemen-elemen yang terdiri dari 1, 2, dan 0 ditambah C2 vektor dengan elemen-elemen yang terdiri dari 1, 1, dan 1 ditambah C3 vektor yang terdiri dari elemen-elemen 1, 0, dan 1 sama dengan vektor dengan elemen-elemen yang terdiri dari X, Y, dan Z, C1, C2, dan C3 elemen dari R3. Dari persamaan di atas, kita bentuk sistem persamaan linear dalam bentuk matriks seperti ini. Lalu kita akan melakukan operasi baris elementer. Yang pertama, kita ubah dulu yang B2-nya, jadi B2 dikurangi 2B1 dan hasilnya menjadi 0, min 1, min 2, Y.
min 2x. Lalu kita ubah B3-nya, B3 ditambah B2 sama dengan B3, hasilnya menjadi 0, 0 min 1, Z tambah Y min 2x. Lalu sekarang kita ubah B2-nya menjadi dengan cara min 1 dikali B2 sama dengan B2. Dan hasilnya 0, 1, 2, min Y ditambah 2x. Lalu kita ubah juga B3-nya agar min itunya menjadi min satunya menjadi positif, kita ubah menjadi min 1 dikali B3 sama dengan B3. Jadi 0, 0, 1, 2x min Y min Z. Selanjutnya kita cari C3-nya. C3-nya di sini menjadi 2x min Y dan 2x min Y min Z. Lalu kita hitung C2-nya. C2-nya C2 ditambah 2C3 sama dengan min Y ditambah 2x. C2 sama dengan min Y ditambah 2x dikurangi 2 dikali 2x dikurangi Y dikurangi Z. Sama dengan min Y ditambah 2x dikurangi 4x tambah 2Y tambah 2Z. Jadi C2-nya itu sama dengan min 2x tambah 2Y tambah 2Z. Lalu kita mencari C1-nya. C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan X. C1 sama dengan X dikurangi min 2X ditambah Y ditambah 2Z dikurangi 2X dikurangi Y dikurangi Z. Sama dengan X tambah 2X dikurangi Y dikurangi 2Z dikurangi 2X tambah 2X tambah Y ditambah Z sama dengan X dikurangi Z. Jadi terbukti bahwa ketika C1 sama dengan X min Z, C2 min 2X tambah Y ditambah 2Z, dan C3-nya itu sama dengan 2X min Y min Z. Kombinasi linear dari vektor-vektor di F akan menghasilkan setiap vektor di R3, sehingga R3 rentang di F. Berikutnya kita akan menyelesaikan soal yang bagian B. Kita diberikan himpunan vektor G yang terdiri dari dua buah vektor. G sama dengan himpunan yang terdiri dari 1, 2, dan 0, 1, 1, dan 1. Di sini himpunan G hanya terdiri dari dua vektor, sedangkan R3 adalah ruang berdimensi 3. Hal ini menimbulkan keraguan apakah G bisa mencakup seluruh ruang R3, oleh karena itu kita akan melakukan pengujian. Untuk menguji kebebasan linier, kita perlu menyelesaikan sistem persamaan berikut, yaitu C1 dengan vektor yang terdiri dari elemen-elemen 1, 2, dan 0 ditambah C2 dengan vektor yang terdiri dari vektor dengan elemen-elemen 1, 1, dan 1. Dan hasilnya seperti ini. Berikutnya kita menyelesaikan langkah-langkah untuk menyederhanakan matriks menggunakan OBE. Yang pertama, kita ubah dulu B2. B2 dikurangi 2B1 sama dengan jadi B2, dan hasilnya seperti ini, jadi 0, min 2, 0. Lalu kita ubah B3-nya. B3 ditambah B2 sama dengan B3, dan baris ketiganya berubah menjadi 0 dan 0. Lalu kita ubah lagi B2-nya agar min 1-nya menjadi positif. Min 1 dikali B2 jadi sama dengan B2, dan hasilnya itu jadi 0, 1, dan 0. Lalu kita akan mencari C1-nya. C1 ditambah C2 sama dengan 0, 0 ditambah C2 sama dengan 0, lalu C1-nya di sini sama dengan 0. C2-nya sama dengan 0. Jadi, sistem yang terbentuk memiliki solusi trivial karena nilai C1, C2 sama dengan 0. Vektor G bebas linier karena tidak ada satupun vektor yang merupakan hasil kombinasi linear vektor lain di G, jadi G bukan merupakan basis di R3.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.